Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di video tutorial rakit PC, guys ya. Kalau kalian belum nonton part sebelumnya, gua saran sih kalian nonton dulu ya part sebelumnya ya. Linknya akan gua taruh di deskripsi, teman-teman ya. Atau kalian bisa masuk aja ke channel gua ke playlist tutorial rakit PC, oke? Oh ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Kalau kalian udah baca semua disclaimernya, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Sekarang kita masuk ke materi nyalain PC sampai install sampai siap pakai ya teman-teman. Oke, untuk colok-colokannya gue udah jelasin ya. Jadi jangan sampai salah colok dari monitor, colokinnya ke graphic card ya, karena kita pakai graphic card. Kalau nggak pakai baru ke motherboard. Kalau pakai graphic card jangan salah colok ya, antena kita colokin karena motherboardnya udah ada wifi ya. Terus ini gue sangat menyarankan ya kalian pakai stop kontak on off kayak begini ya, karena di beberapa motherboard ada yang lampunya udah nyala duluan padahal komputernya belum nyala ya. Di power supply gue selalu on teman-teman, gak pernah gue off ya. Yang di on off itu si stop kontak ini aja teman-teman ya. Oke, kalau kalian nanya ini apa, ini namanya wattmeter buat mantau komputer kita dayanya berapa watt ya. Tapi ini buat si komputernya aja karena gue nyolokin ke sini ya. Kalau kalian pengen tahu monitornya berapa watt ya pasangin kayak gini juga teman-teman ya, atau stop kontaknya dipasangin begini. Oke, sekarang kita akan nyalain PC-nya ya. Nah pada saat nyalain jangan lupa kita harus spam tombol delete yang ada di keyboard untuk masuk ke BIOS ya. Biasanya kalau baru rakit ini dia masih rainbow ya, tapi kadang ada yang udah mulai merah, kuning, hijau, biru, dan kawan-kawan ya. Oke, nah pada saat nyala dia tuh akan masuk logo motherboardnya lalu masuk ke BIOS seperti ini teman-teman ya. Ini namanya tampilan BIOS awal ya. Tiap motherboard beda-beda guys, bener-bener sebeda-beda itu ya. Dan karena ini lagi pakai motherboard yang temanya Sonic, berarti motherboardnya juga dia ada temanya Sonic ya. Beda-beda lah pokoknya tampilan BIOS motherboard. Intinya pada saat nyalain jangan lupa spam tombol delete biar dia masuk ke BIOS seperti ini. Di sini kita udah bisa lihat ya guys ya, kayak prosesor udah kebaca ya, RAM-nya total 32 GB 2x16, SSD sudah kebaca ya, gue pasang yang 1 tera. RAM-nya di sini kebaca tapi dia speednya masih 4800 ya. Ini gue udah jelasin pada saat pembahasan RAM ya teman-teman ya. RAM yang kita pakai itu speednya 6000 ya. Kalau kalian pakai DDR5 speednya itu akan turun seperti ini jadi 4800. Kalau DDR4 biasanya turun jadi 2133 atau 2600 ya. Caranya kita harus klik XMP profile-nya, klik 1 kali aja. Nah nanti dia akan berubah menjadi 6000. Kenapa berubah jadi 6000 ya? Karena kita belinya RAM-nya speednya 6000. Kalau kita belinya 5600, nanti di sini jadinya 5600. Kalau kita belinya 6400 jadinya 6400. Kalau kita belinya 7000 ya di sini jadinya 7000, teman-teman ya. Oke, ini untuk yang RAM. Kalau misalkan sudah masuk ke RAM ya, kalian bisa cek juga di sini temperatur prosesornya. Ini ada di 29 derajat, ini dingin ya. Patokan panas gua ada di bawah 85 derajat ya. Kalau masih di bawah 85, ada 70 itu masih dingin ya. Tapi kalau udah pakai water cooling itu biasanya ada di bawah 50 teman-teman. Jadi 29 ini dingin ya. Oke. Nah, ini kan nanti gue mau pakai buat main Valorant kayak gitu-gitu ya. Kalau untuk main Valorant kita harus nyalain yang namanya secure boot ya di modenya user. Ya caranya masuk ke advance mode, kita klik ya. Oke. Nah, tadi kan ini masih 4800 ya. Tapi belum kita save teman-teman ya, ini belum kita save ya, bawaannya masih 4800, nanti kita akan save. Nah caranya masuk ke security ya. Oke, lalu pilih secure boot. Nah di sini ya kita ganti jadi enable ya, dan pastiin sistem mode state-nya harus user. Kalau misalkan belum user, kalian ganti aja ini dari standar ke custom atau dibalik-balikin. Nanti juga dia bakal berubah jadi user ya. Pokoknya harus user dan enable. Kalau kagak begini, kagak bisa lu main Valorant ya.
Kalau lu kagak main Valorant, abaikan aja step ini, tapi ya udahlah, nyalain aja. Mungkin aja suatu saat kalian main Valorant ya. Oke, cuma 2 itu aja yang dirubah. Sisanya gue tidak melakukan overclock prosesor, teman-teman, karena gue orangnya default ya. Paling banter RAM aja. RAM-nya juga harus jalan sesuai speednya. Gue beli 6000 ya harus jalan 6000. Dah. Oke, kalau udah, kita bisa masuk ke exit ya, save and change, atau bisa pencet F10 di keyboard ya. Nah, ini kan yang kita rubah ada 2 ya. RAM-nya jadi 6000, sama secure bootnya dari nonaktif jadi aktif. Kalau udah kita yes ya. Habis itu kita boleh spam delete lagi, teman-teman ya. Oh ya, proses dari nyala sampai masuk ke monitor itu terkadang ada yang cepat, ada yang lama ya. Dan setelah proses ini ada yang cepat, ada juga yang lama. Jadi sabar aja sambil spam ya. Tapi nggak pernah sampai lebih dari 5 menit sih guys. Kalau misalnya lebih dari 5 menit mungkin kalian ada yang bermasalah. Komponennya bisa digaransi. Makanya gue selalu bilang beli yang baru guys ya. Nah, dia udah masuk ke BIOS lagi. Dan di sini udah berubah ya jadi 6000. Berarti kita sudah berhasil teman-teman. Masuk ke advance mode, kita bisa cek ke secure bootnya. Dia sudah enable. Kalau udah seperti ini, kita sudah ready untuk install Windows, teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk BIOS yang XMP RAM ini sama yang tadi tuh secure bootnya di enable ya, kita bisa lakuin itu setelah kita udah install Windows ya. Cuman kalian bebas lah, mau dilakuin sebelum install Windows kayak gua atau setelah, itu sama saja ya, bebas. Oke. Oke guys, ini PC yang satu lagi sudah dinyalain ya. Dan untuk masuk ke BIOS sama ya caranya, nyalain lalu spam tombol delete, nanti akan masuk ke BIOS seperti ini ya. Oke, ini tiap motherboard balik lagi ya, beda-beda ya tampilan BIOSnya. Oke. Nah, ini udah kebaca ya, prosesornya sama RAM-nya sudah kebaca. Tapi RAM-nya di sini masih 4800. RAM yang gua pasang di sini speednya 6000 ya. Jadi gua harus ganti si kecepatan RAM-nya jadi 6000 ya. Kita masuk ke OC Tweaker ya. Ini dari auto. Gue tinggal scroll ke bawah aja, pilih 6000 teman-teman ya. Kalau gue nggak otak-atik teman-teman, jadi kayak bawaannya 6000 ya gue ganti 6000. Kalau misalkan kita belinya RAM yang speednya 5600 ya udah 5600. Kalau speednya 6400 ya 6400. Jadi gue ngeklik ini sesuai dengan yang kita beli aja ya. Oke. Lalu kalau teman-teman main Valorant ya, jangan lupa untuk nyalain secure bootnya ya. Oke. Nih, ke secure boot ya, ke security, ke secure boot ini kita enable ya. Pastiin ini di mode user. Kalau misalkan belum mode user, ininya ganti aja dari standar ke custom atau ke standar, diganti-ganti aja ya. Pokoknya harus sampai si sistem mode state-nya jadi user dan secure bootnya jadi enable. Kalau misalkan nggak bisa di enable, biasanya ada tulisan kayak CSM harus di disable ya. Berarti kalian masuk ke boot, nanti ada CSM ya, lalu disable teman-teman ya. Habis itu pencet F10 ya, lalu masuk lagi ke BIOS, balik lagi ke security, ke secure boot, lalu ini di enable ya. Pokoknya kalau mau main Valorant ini masuk ke user sama enable ya, harus seperti ini. Nah teman-teman, ini kan kita rakitan PC-nya tanpa graphic card tambahan seperti yang Ono ya, itu kan pakai RTX ya. Ini kita nggak pakai graphic card lagi, dia grafiknya itu pakai bawaan dari prosesor ya. Untuk prosesor Ryzen 8600G itu grafik bawaannya atau integrated grafiknya namanya Radeon Graphics teman-teman ya. Dan itu ada VRAM-nya teman-teman ya. VRAM-nya itu bawaannya cuma 512 MB ya. Singkatnya gini teman-teman, kalau kita kagak otak-atik di BIOS ya, VRAM-nya yang 512 MB ini ya cuman sebatas nampil aja. Buat editing gaming rada kurang ya, gaming apalagi rada kurang. Nah kita harus naikin teman-teman, jadi 2 GB, 4 GB atau 8 GB terserah ya. Jadi VRAM-nya itu ngambil dari RAM-nya teman-teman. Ini kan RAM-nya pakainya 2x16 GB. Ya udah, VRAM-nya kita taruh aja 4 GB juga udah cukup teman-teman ya. Tapi kalau misalkan mau dinaikin jadi 8 GB juga boleh ya. Caranya masih sama di BIOS. Kita masuk ke advance ya guys ya. Lalu pilih AMD CBS, lalu pilih NBIO Common Option,
lalu pilih GFX configuration ya. Nah, terus di sini eGPU configuration-nya kita ganti jadi UMA specified ya. Lalu UMA frame buffer size-nya kita pilih jadi 4 GB karena kita mau ganti jadi 4 GB ya. Kalau misalnya udah gini tinggal F10 aja teman-teman ya. F10 lalu yes ya. Oke, jadi nanti guys, setelah step dari sini caranya itu masih sama ya. Kita install Windows ya, terus install driver dan kawan-kawan ya. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, RAM-nya itu akan kebaca 6000, terus juga VRAM-nya akan kebaca 4 GB ya teman-teman ya. Jadi caranya untuk Ryzen ataupun Intel untuk XMP RAM ya itu masih simple banget. Sama kalau kalian rakit PC yang tanpa graphic card ya, itu VRAM-nya harus dinaikin dulu ya, terserah mau 4 GB, mau 8 GB, 2 GB ya. Karena kalau nggak diganti bawaannya cuma 512 MB, itu kagak enak dipakai main game teman-teman ya. Oke. Dan untuk Intel karena kita udah pakai RTX ya udah kita cuman XMP RAM-nya aja. Dan kalau kalian pakai graphic card tambahan ya untuk si Ryzen ini ya cuman XMP RAM aja ya. Oke, kita langsung masuk ke proses selanjutnya yaitu install Windows ya. Kita balik lagi ke PC yang putih. Oke, sekarang kita akan menginstal Windows ya. Ini flash disk yang kita sudah masukin instalan Windows teman-teman ya. Kita colokin ke PC kita, terserah di mana aja, bebas ya. Dicolokin. Habis itu ya wes, ini kita bisa pencet F10 lalu enter ya. Nanti dia akan masuk ke mode instalan Windows. Gak usah dipencet-pencet apa-apa lagi guys, tungguin aja ya. Berapa lama dia bang? Tergantung, ada yang lama ada yang cepet ya. BTW gue siwer juga yang lihat lampunya ya. Nanti kita akan ganti lampunya guys. Kita tungguin. Nah kalau udah muter gini dia udah masuk ke menu instalan ya. Oke, ini dia tampilannya teman-teman ya. Oke, untuk yang sekarang tampilan instalannya seperti ini ya. Bahasa Inggris United States ya. Oke, time and currency format ini kita bisa biarin dulu atau kalian mau langsung ganti ke Indonesia juga boleh ya. Ini jam ya. Oke, kita pilih next ya. Keyboardnya US aja teman-teman ya. Aduh ini kenapa autofocus gua maju mundur ya. Ini kita pilih install Windows 11 ya. Oke. Lalu centang I agree. Ya, next. Nah, kita kan belum punya nih produk key-nya teman-teman ya. Ini gue ngasih tahu juga ya. Kalau kalian install Windows ya, Windows itu yang kita download kemarin atau yang kita download di video sebelumnya, intinya sampai kita bikin instalan ini ya. Itu dia original tapi trial ya. Belum ada lisensi permanennya. Lisensi permanen itu beli. Ya, terserah lu mau beli yang mana, yang 3 juta boleh, lu mau beli yang 100.000 boleh, terserah lu. Pokoknya jangan yang bajakan, karena sekarang yang murah 100.000 juga udah ada tuh, bahkan udah ada yang jual paketan kayak 100.000 untuk Windows sama Office ya. Jadi gini guys ya, Windows sama Office itu instalannya original trial ya. Trialnya berapa hari tergantung guys ya, kadang ada yang berapa bulan, ada berapa hari gitu ya. Kalau Windows kalian bikin trial kagak diaktifasi itu nggak masalah, paling banter di kanan bawah ada tulisan Windows not activated aja teman-teman ya. Sisanya kalian udah bisa lakuin. Pokoknya kalau Windows gak diaktifasi cuma di kanan bawah ada tulisan itu sama nggak bisa ganti tema, sisanya semua fungsi bisa kalian lakuin. Kalau Office kalian nggak pasang lisensi, kalian nggak bisa ngetik gitu aja, tapi kan masih ada WPS Office yang gratis gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak mau beli lisensi, jadi masih aman-aman aja ya. Office bisa diganti WPS. Kalau Windows yang nggak dilisensi juga ya udah masih aman-aman aja, masih bisa aktivitas ya. Oke, ini kita pilih I don't have product key. Kita tungguin. Nah, di sini ada pilihannya. Gua mau pakai Windows 11 Pro ya, teman-teman ya. Oke, lalu kita pencet next. Bedanya apa Pro sama Home? Kalian baca aja guys di Google ya. Ini kita accept, suruh tunggu lagi, searching for this ya. Oke, ini gue
baru ngeliat untuk instalan Windows yang terbaru itu ternyata sekarang flash disk kita juga kebaca guys ya, yang kita colokin instalannya kebaca di sini ya. Jadi teman-teman harus tahu nih kalian mau install di mana. Kita kan mau install di SSD 1 tera nih. Berarti dia yang drive 0 karena drive satunya dipakai untuk instalan Windows ya teman-teman ya. Jadi kita pilih yang paling atas lalu pencet next. Oke. Nah, yowes, ini kita tinggal tungguin aja teman-teman ya. Masalah lama atau enggak tergantung ya. Install Windows 11 Pro, install. Oke. Nah, ini kita tinggal tungguin sampai dia 100% aja. Berapa lamanya, Bang? Itu tergantung dari SSD yang kalian pakai. Kalau pakai hard disk ya lama, guys, lama banget. Kalau pakai SSD, semakin ngebut SSD-nya ya semakin cepat gitu ya. Oh ya guys, ini sambil nunggu ya. Tadi kalau misalkan kalian lihat di drive 0 itu kan tulisannya 950-an giga ya teman-teman ya. Kalian harus tahu dulu ya guys, SSD 1 tera bukan berarti dia size-nya 1 tera ya. Dia 900-an giga ya. Begitupun dengan misalkan SSD 512 giga ya, itu dia tidak 512 giga teman-teman. Teman-teman harus cari tahu dulu mengenai ukuran megabyte dan megabit ya. Itu ada penjelasannya kenapa kayak hard disk 1 tera itu dia bukan 1 tera gitu, malah 900 gigaan kayak gitu ya. Kayak ini kita tinggal tunggu sampai 100 ya. Your PC will restart in moment ya. Jadi kadang ada masanya si komputer kita akan nge-restart teman-teman ya. Kita tungguin aja guys sampai dia nanti tampilannya ke menu instalan Windows ya, ke menu-menu Windows-nya teman-teman. Kita tinggal tungguin aja. Flash disk-nya udah biarin aja guys dia nancep. Pokoknya kita tungguin aja. Nah, selama udah muter gini dia masuk ya tuh. Installing 0%. Please keep your computer on ya. Komputer Anda mungkin akan beberapa kali restart ya. Jadi mungkin akan mati nyala. Jadi ini biarin aja dia install ya. Kita tinggal tungguin sampai 100% aja. Kalau ada kedip-kedip mati nyala, biarin. Pokoknya tungguin aja sampai 100%. Nah guys, ini PC gue mati nyala lagi nih ya. Kita tungguin aja. Ini gue rada keganggu sama lampu-lampuannya ya. Coba sekalian ngetes remote, harusnya sih udah bisa ya. Kalau misalnya gue pencet putih, nah ya, ini kan bikin mata gue lebih enak ya. Dia udah masuk tuh, just a moment. Kita udah tinggal disuruh tungguin aja ya. Untuk ganti warna ini udah bisa ya pakai remote ya tuh. Tinggal kalian pilih aja sesuai selera ya. Kayak gue bikin putih aja ya karena gue pengennya temanya rakitannya putih. Nah guys, kita sudah masuk ke menu Windows-nya ya. Oke, kita pilih country-nya Indonesia. Oke, keyboardnya US aja guys. Second keyboardnya skip aja. Oke. Let's connect to a network. Nanti dulu aja, I don't have internet. Oke, ini kita kasih nama terserah kita ya. Misalkan ini gue mau kasih nama PC Gani. Tuh ya, gue kasih nama PC Gani atau apapun itu dengan huruf atau angka bebas teman-teman ya. Lalu kalau udah kita pencet next. Password, kalau kalian mau pakai password boleh. Kalau gue sih biasanya nggak suka pakai password ya. Bebas itu mah. Abis ini tinggal next, accept. Nah, disuruh tunggu lagi, just a moment. Hai, katanya tuh. Getting things ready for you. Dari sini kita tinggal tungguin aja guys. Kalau udah begini, ini bentar lagi udah kelar instalan Windows-nya. Tuh. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Jangan dimatiin komputer kalian. Oh, kata instalannya begitu ya. Sabar. Tapi harusnya nggak akan lama kalau udah di sini teman-teman. Jadi akan lama atau tidak kita tungguin aja ya. Harusnya karena SSD-nya udah lumayan, udah pakai SSD yang Gen 4 ya gue. Instalannya juga harusnya tidak akan lama teman-teman. Kita tungguin aja. Nah nanti dari sini masih banyak guys yang kita install.
Ini total udah berapa menit ya? Semenit lebih atau 2 menitan lebih ya ini. Kita tungguin aja guys. Sip, almost there. Jor. Nah guys, kalau udah gini berarti kita udah selesai install Windows-nya ya. Si flash disk yang ini langsung cabut aja ya. Ini install Windows udah selesai. Habis ini kita tinggal install driver dan muanya yang udah kita download di flash disk yang satu lagi. Kita colokin guys. Tadi kan kita udah colokin sebelah kiri. Kalau mau ngetes yang satunya lagi boleh nih. Colokin aja teman-teman. Nanti dia akan kebaca ya USB drive D ya. Karena kita kan cuma masang satu ya. Ini gue nggak mau partisi lagi teman-teman. Kalian misalkan pengen kayak bang gue 1 teranya mau dibagi 2 500 ya udah. Cuman kalau gue pribadi kalau udah 1 tera udah 1 tera aja. Kalau misalkan mau ada yang satu lagi berarti gue nabung lagi untuk beli SSD satu lagi ya. Oke. Ini ada paket instalan yang kemarin kita sudah download ya. Kita klik copy, kita taruh bebas guys. Lu mau taruh di mana ya, di folder download gini sini juga boleh. Paste ya atau paste ya. Kita tungguin aja, harusnya ini kagak bakalan lama. Oke, udah selesai ya. Gua akan eject dulu flash disknya. Oke, di kanan bawah ada panah tadi ya. Kita klik kanan lalu eject ya flash disknya, SanDisk. Oke, kalau udah kita tinggal ambil aja flash disknya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke sini. Paket instalan. Biasanya gue akan menginstal WinRAR dulu teman-teman ya. Kita kemarin taruh di driver ya. WinRAR akan gue install duluan. Kita pencet yes. Install. Ini kalau kayak gini udah tinggal next, oke, gitu-gitu aja teman-teman ya. Oke, kalau misalkan udah, kita install Wi-Fi-nya dulu. Kita klik kanan, kita show more option, kita pilih open with boleh ya, open with, choose another app ya, bikin semuanya jadi WinRAR always ya, jadi file-file zip semua akan berubah jadi WinRAR ya. Oke, ini you are not connected, biarin aja close karena emang kita belum koneksi ya. Nanti yang di sini berubah tuh dari zip jadi WinRAR. Oke. Kita install WLAN-nya, kita buka ya, wireless setup exe. Kita tungguin. Bang lama, sabar. Kita pilih next, kita accept atau agree ya, install, pilih yes, tungguin sampai kelar. Ini harus satu-satu teman-teman. Dan gue kagak mau nge-record screen ya, kalian bisa langsung lihat di sini praktek langsung. Jadi kalian kelihatan nih apakah cepat atau lamanya gitu ya. Installation complete ya. Kita klik finish ya. Lalu ini kita bisa close. Habis itu Bluetooth. Oke. Install Bluetooth ya. Oke. Wireless Bluetooth. Karena mobile kita udah ada Wi-Fi sama Bluetooth-nya teman-teman. Kita pilih next. Ini kalau udah ada ya, kalau misalkan motherboard kalian nggak ada Wi-Fi-nya, berarti ini kita pilih complete ya teman-teman ya, install. Kalau misalkan motherboard kalian nggak ada Wi-Fi-nya, berarti kalian harus pakai USB Wi-Fi ya, colokin ke situ, lalu nanti tinggal langsung connect ke internet yang di bawah, ya. Oke. Lalu LAN-nya juga teman-teman. Oke. Kita cari di bawah setup exe. Pokoknya file-file instalan tulisannya biasanya setup exe ya. Nah ini Bluetooth udah finish. Ini next, install. Tinggal tungguin aja. Installing driver. Kalau misalkan kelamaan kalian cepetin aja guys, gak apa-apa. Oke, sambil nunggu ini kita udah bisa langsung connect ke internet harusnya di sini ya. Ini kalangan lagi ada wattmeter. Oke, nah available ya. Wi-Fi gue sama Bluetooth gue udah ada ya. Yang tadi kita finish dulu. Yang kita ke bawah, Wi-Fi gue udah ada ya. Kita connect dulu guys ya ke Wi-Fi ya. Ini gue connectin dulu sebentar. Password Wi-Fi-nya ya tergantung kalian ya. Kalau misalkan udah connect ya, kita install driver graphic card-nya teman-teman. Oke, di sini gue nggak nge-install driver audio ya karena
kalau kita install driver VGA nanti si audionya juga kadang suka langsung masuk teman-teman ya. Ini pilih yes ya. Karena gue pakai VGA-nya RTX ya. Jadi kemarin kita ngedownloadnya driver untuk RTX teman-teman ya. Kita minimize dulu ya. Oke, ini kita tunggu sampai full. Oke, udah 100%. Nah, kalau udah gini, agree and continue. Next. Ya, ini kalau install driver VGA, si layar itu kadang ngeblink teman-teman, kadang mati, kadang nyala. Ya, kalau misalkan kalian gak bisa install driver VGA terbaru, kalian download aplikasi namanya GPU-Z, lihat grafik kalian original atau enggak. Ya, nanti kita akan liatin ya. Gua akan ngasih tahu juga cara ngebedainnya. Sekalian masuk ke check and recheck ya. Nah, ini tinggal tunggu sampai full aja. Berapa lama? Kadang cepet. Balik lagi tergantung SSD kalian. Semakin canggih SSD kalian, maka semakin cepat. Ya. Ini kita tungguin aja sampai kelar, guys. Ini video yang di sini bakal berapa lama ya durasinya ya untuk install ya, pasti bakal panjang ini. Tapi nggak apa-apa guys ya. Biar kalian tahu juga nih timing untuk installnya bakal berapa lama. Ya ini gue udah connect kok, tapi gambarnya masih bola dunia ya. Harusnya kalau misalkan connect, ya gambarnya udah wifi guys. Coba ya gue connect ke wifi gue yang satu lagi. Sambil nunggu aja teman-teman. Oke, layarnya udah blink ya, teman-teman bisa lihat ya. Ngeblinking dia tuh. Nah. Sip. Udah connect ya. Nah, kalau udah gini udah selesai ya guys. Gue nggak usah nge-launch ya. Create desktop aja. Nah, di sini driver audionya udah ada guys nih. Tuh, kalian bisa denger ya suara speakernya ya. Jadi mau kalian pakai speaker tambahan atau speaker bawaan monitor ya, kalau udah selesai install driver VGA ya, dia pasti langsung masuk audionya ya. Oke, nah ini kalau misalkan kalian pusing, aduh gue udah install apa aja ya. Kalau udah selesai kalian delete aja guys. Tadi kan kita LAN udah, LED, terus WiFi, WLAN, udah, Bluetooth, udah, WinRAR kita delete juga. Ini klik kanan ya, delete. Terus ini VGA, delete ya. Oke, sekarang kita install aplikasi RGB motherboard dulu teman-teman ya. Oke, kalian mau tumpuk sama yang satunya lagi? Boleh nih, dua sekaligus. Boleh. Nah, ASRock RGB, yes. I accept, next. Terus ini yang thermal red, install for all user. Yes. Install, yesin aja guys. Pokoknya kalau install mah yes. Oke, install. Tapi gue pusing bang, tabnya kebuka banyak kalau install, satu-satu aja boleh ya. Oke, ini close. Oke, ini kita pilih next. Create desktop shortcut ya, kita butuh. Soalnya nanti kalau nggak ada di desktop, kita bingung nyari aplikasinya ada di mana. Desktop tuh ini teman-teman ya. Jadi biarin aplikasinya muncul di sini. Oke. Sebenarnya kalau udah masuk instalan gini ya, si WinRAR-nya kalian bisa close teman-teman ya. Ini kita finish ya. Nah, kita restartnya nanti aja later guys. Ini close ya. Oke. Ini udah kan semua yang di sini, boleh kita delete ya. Oke. Driver ini kita delete ya. Kita sekarang buka nih aplikasinya ASRock RGB, kita klik 2 kali. Ini untuk lampu-lampuan ya teman-teman. Kalau yang TRCC ini untuk water blocknya nih. Nanti kita mau ganti gambarnya soalnya. Oke.
Nah, ini biarin aja detecting ya. Mau ini dibuka, boleh klik 2 kali. Kalau SSD kalian ngebut, mau kalian buka berapa aplikasi pun aman teman-teman, enjoy. Ini kita tinggal tungguin aja ya. Karena biasanya kalau misalkan ASRock RGB ya, ini kadang lama kadang cepat. Oh iya guys, untuk aplikasi RGB bawaan motherboard, kalau misalkan gagal lu install, kalian harus cari versi sebelumnya teman-teman ya. Karena untuk RGB itu jujur aja guys, gambling, gacha-gacaan. Ada motherboard yang bisa RGB-nya aman, ada yang kagak aman ya. Oke, nah ini aplikasi ASRock RGB-nya ya. Kita bisa pilih ya, select all channel ya. Kita pilih di RAM-nya, kita kunci teman-teman ya. Mau ganti warna biru, ini udah bisa ya. Oke, nah ini kan tadi kita ganti warnanya pakai remote ya guys ya. Nah kalau mau sinkron sama motherboard, tombol MB yang di remote harus dipencet dulu. Nah baru kita bisa ganti. Oke, baru tadi gue bilang soal RGB itu gambling ya teman-teman ya. Bisa di aplikasi, bisa di controllernya ya. Ini gue sinkron motherboard, dia cuma bisa jadi hijau kayak gini. Ya padahal udah gue ganti merah ya, misalnya gue ganti biru, dia nggak bisa ya. Kalau misalkan kayak gini, ya wes guys, pakai remote aja. Jangan dibawa pusing ya. Berarti dari controllernya udah gue sinkronin ke motherboard ya, udah gue colok ke situ, dia masih nggak bisa ganti warna ya. Berarti itu soal controllernya. Nanti kalian bisa ganti controller kalau misalkan kalian tetap pengen ARGB-nya sinkron sama motherboard ya. Tapi karena di sini opsinya banyak ya, kita bisa ganti lampu via aplikasi, via remote. Lalu ini ada tombol reset, kita bisa ganti warna juga ya guys ya. Jadi dibikin gampang aja. Ya, ini gue mau bikin warna putih aja semuanya ya. Oke, terus di sini, ini kan kita sangkutin juga RAM-nya ya ke aplikasi RGB teman-teman ya. Oke, jadi nanti kalau untuk ganti lampu RAM ya sama ganti lampu motherboard yang di bawah itu via aplikasi ini ya. Misalnya ini gue seret ke biru ya. Nah dia berubah tuh, RAM-nya jadi biru sama yang di bawah ini jadi biru teman-teman ya. Oke, kalau gue rubah jadi putih, dia jadi putih ya. Dan untuk aplikasi ASRock ini kita harus masuk ke setting, lalu auto run Windows Start-nya teman-teman ya. Jadi seperti ini simpelnya. Ketika lu nyalain komputer teman-teman ya, lampu RAM ya, dia nyalanya akan delay. Jadi semua lampu udah nyala, tapi RAM itu belum nyala guys. Nyalanya delay dan dia akan rainbow dulu. Lalu nanti masuk ke Windows. Nah si aplikasi ASRock ini dia akan kebuka, terus ketutup lagi, baru nanti RAM-nya bakalan jadi putih. Ya itu akan gue contohin nanti. Jadi buat teman-teman jangan kaget ya kalau misalkan kalian beli RAM RGB, pas nyala kok lampunya delay, terus malah rainbow dulu. Putihnya kapan? Nanti guys setelah masuk ke Windows ya. Jadi jangan kaget. Semua brand yang RGB delay ya, lampunya nyalanya ya. Terus ini kan kita install ya aplikasi untuk LCD kita ya. Ini udah selesai ya, dan kita bisa buka teman-teman ya si TRCC ini. Kita klik 2 kali, yes ya. Nah ini kalau misalkan kita mau ganti gambarnya juga bisa guys ya. Ini tiap aplikasi beda-beda ya teman-teman ya. Oh ini udah ganti tuh ya. Oke. Nah di sini terkadang suka ngaco nih suhunya ya untuk aplikasi RGB brand manapun ya. Masa ini 12 derajat teman-teman ya, kita cek coba di sini. Oke, ini kita klik 2 kali ya. Nah, suhu yang dipakai itu CPU yang peci kalau yang ini ya. Oke. Lalu kita centang. Nah, suhu aslinya 30 derajat teman-teman ya. Bukan 12 derajat, terlalu dingin untuk suhu prosesor yang 30 derajat ya. Oke, itu soal RGB teman-teman ya. Sama soal LCD ya, balik lagi tiap brand itu beda-beda ya, tiap controller beda-beda. Dan buat RGB lampu-lampuan itu pure hoki-hokian teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke driver yang selanjutnya ya. Nah guys, driver yang selanjutnya ya. Oke, kita aplikasi dulu ya teman-teman ya. Kita install Google Chrome. Yes. Nah, tungguin aja guys. Kalian mau install Steam? Yes, install aja dulu.
bahasa Inggris, taruh di data C. Epic Games, install dulu. Oke, langsung apa namanya, Google Play, install. Nah, ini Google Chrome-nya udah selesai nih guys. Don't sign in, skip dulu aja, kita got it, close. Ya jadi kalau udah install begini mah ini udah selesai guys sebenarnya dari tadi tuh. Cuman karena banyak aplikasi yang kita install teman-teman ya wes. Nah ini biarin aja dia ngedownload tuh 700 MB ya. Kita install Valorant ya. Kalau misalkan kita mau bikin folder game ya, di data C kita bikin aja baru guys, folder namanya game ya. Oke. Nah ini kita pilih advanced option, diinstalnya di mana? Tadi ada di PC, di C ada game. Nah install. Nah kalau udah kayak gini, ini udah balik lagi ke koneksi internet masing-masing ya teman-teman ya. Jadi soalnya dia udah ngedownload kayak gini guys. Kalian tinggal tungguin tuh sampai semuanya kelar ya. Nanti ini installing, dia download ya. Terus di sini biasanya jam itu masih ngaco guys ya. Kita bisa klik kanan, adjust date and time ya. Ini ketutup nih. Nah pilih ya time zone-nya Bangkok, Hanoi, Jakarta. Set time automaticnya kita on ya, jangan lupa. Terus ke Windows Update teman-teman ya. Ini di-install all, pokoknya install all aja ya. Pokoknya kita bikin PC kita mentok sampai selesai semuanya. Windows Update kelar, aplikasi kelar ya, semuanya kelar gitu. Oke, ini Valorant kita udah siap ready install teman-teman ya. Tapi karena gua mager nge-download ya, lama. Kebetulan gue udah punya filenya teman-teman ya, jadi gue tinggal pindahin ke sini. Misalkan kalian punya laptop, ada Valorantnya, lalu kalian rakit PC mau mindahin, tapi nggak mau download ulang, ya udah kalian tinggal ikutin stepnya ya. Kalau kalian baru banget install Valorant, ya udah ini tinggal langsung install aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian kayak gue udah punya file Valorantnya, ini di close dulu ya. Oke, lalu ini pastiin aja quit ya si Riot kliennya teman-teman ya. Oke, ini kalau ada permintaan kayak gini di yes aja untuk Epic Games ya. Nah ini yang Valorantnya kita klik kanan, exit ya. Oke, tadi gua nyolokin data D ya. Di sini gua ada Riot Game Valorant ya. Nah ini gua buka, klik kanan, copy ya. Tadi kan kita naruhnya di folder game ya, C game, Riot Game. Nah kita paste di sini teman-teman ya. Oke, berapa lama ini kita copy pastenya ya? Filenya ada 40 GB, tergantung dari SSD kalian teman-teman. Oke, ini kita biarin aja sampai kelar ya. Lalu ini Epic Games ya. Kalau udah gini, ini udah selesai teman-teman ya. Kita tinggal nanti connect ya, retry connection aja, tinggal sign in, tinggal login ya. Kalau misalnya udah login, kalian beli game, terus kalian install ya. Tapi karena di sini gua nggak ada niatan beli game atau nggak ada niatan install, jadi gua close ya. Untuk Steam juga sama teman-teman ya. Oke. Biasanya Steam kalau untuk ngebuka dia kadang ada download lagi teman-teman ya. Jadi koneksi internet tuh benar-benar penting ya. Oke. Nah, Valorantnya udah gua copy, ini kita pilih replace aja teman-teman ya. Lalu kita klik lagi nih Valorant 2 kali. Kita tungguin sampai Valorantnya kebuka ya. Ini untuk SSD kita udah selesai, bisa kita eject ya. Nah, oke. Ini tadi kita nge-install Google Play kan ya guys ya. Nah, untuk Google Play ini kita bisa close dulu. Misalkan kalian mau install Mobile Legends, ya udah kalian langsung sign in with Google terus install Mobile Legends-nya, teman-teman. Steam juga sama, guys. Ini tinggal login atau bikin akun terus kalian beli gamenya terus install gamenya ya. Oke, kita Valorant lagi, kita pilih install ya. Kita kan tadi udah punya filenya ya. Pilih yang bawah nih, already install ya.
Kita pilih data C, game, Riot, Valorant, live, lalu pilih OK. Nah, nanti dia akan update teman-teman ya. Udah biarin aja sampai kelar, ini nggak akan lama. Oke. Nah, habis ini guys kita tinggal nunggu Windows update-nya sampai selesai ya. Nah, tadi untuk paket instalan ya, aplikasi kita udah semua teman-teman ya. Kalau udah gini, kita udah bisa delete semuanya ya. Oke. Delete ya. Sekarang kita akan install Office ya. Oke guys, sekarang gue akan nginstall Office, tapi untuk yang Office 2024 entah kenapa gue gagal ngeinstall ya teman-teman ya. Jadi gue balik lagi pakai file instalan Office 2021 yang ada di gua teman-teman ya. Kalau kalian mau install 2024, kalian bisa nonton tutorial yang di YouTube yang orang-orang bikin ya. Karena gue gagal ya, gue biasanya pakai yang ini soalnya lebih enak ya. Ini nanti gue akan taruh di deskripsi ya link downloadnya guys, tenang aja. Pokoknya dari sini kita tinggal klik kanan, pilih mount. Oke, intinya Office 2021 sama aja guys, 2024 ya. Di kantor-kantoran aja masih pakai rata-rata Office 2000 berapa tuh guys, yang ada di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah ya. Oke, pilih open. Nah, kita tinggal klik setup, running aja guys ya, running. Nah, udah ini tinggal tungguin aja guys sampai kelar ya. Entah kenapa yang Office 2024 tuh ribet guys, gue kagak paham ya. Oke, kita balik lagi ke folder download ya, sambil nunggu si Office ini kelar ya. Oke. Sambil nunggu kelar ya, ini kita geserin dulu. Kita masuk ke folder testing dan cek ya, yang kemarin kita udah bikin ya. Kita install aplikasi MSI Afterburner teman-teman. Oke. Kita nggak usah install Nortonnya ya, MSI Afterburner-nya aja, Nortonnya nggak terlalu penting menurut gue. Oh ya, kalau kalian nanya, Bang lu nggak install antivirus? Enggak guys, gue masih percaya Windows Defender bawaan Windows teman-teman ya. Jadi gue nggak install antivirus lain. Oke, ini kita pilih OK, next, tadi accept, next. Oke, MSI Afterburner ini nanti kalau kita main game di atas kiri ada tulisan guys, kayak suhunya berapa derajat, VGA, prosesor ada di situ teman-teman ya. Oke, ini ada installer lagi, klik OK, next ya. Oke. Yang RAR-nya bisa kita close teman-teman ya, kita fokus aja sama instalannya biar kalian nggak pusing. Oke, ini Office juga lagi ngedownload ya. Nah, kenapa guys yang 2024 jadi ribet? Oke, ini lagi downloading DirectX, biarin aja ya, tungguin aja sampai kelar ya. Masalah lama atau enggaknya tergantung ya. Ini sambil nunggu kita bisa melakukan ini guys ya. Jadi Crystal Disk Mark, kita klik kanan ya. WinRAR extract to Crystal Disk Mark. Nanti dia akan ada foldernya tuh ya, Crystal Disk Mark. Crystal Disk Info juga sama ya, WinRAR extract to Crystal Disk Info. HW Monitor, WinRAR extract to HW Monitor. CPU-Z, WinRAR extract to CPU-Z ya. Ini aplikasi buat nanti kita testing teman-teman ya. Oke. Nah, Office-nya udah guys ya, ini kita bisa close, terus tadi kita scroll ke bawah ada DVD, ini klik kanan ya, kita eject ya, ini instalan Office yang tadi kita eject ya. Nah di sini udah ada tuh guys ya, Word, PowerPoint, Excel tuh ya, udah ada ya guys ya, jadi kalian udah bisa ngetik. Dan jangan lupa beli lisensinya di marketplace ya, terserah lu mau beli yang 3 juta atau yang 100.000 terserah. Oke, ini kita tungguin sampai dia selesai ya, si MSI Afterburner, Riva Tuner sama si DirectX-nya ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah selesai di sini disuruh restart, pilih aja no. Ya, ini show readme, ini nggak usah dicentang, pilih finish. Oke, run MSI Afterburner, pilih finish. Ya, nanti aplikasi MSI Afterburner bakal kebuka. Kita masuk ke setting ya. Nah, di sini udah kebaca tuh ya, VGA-nya 4070 Super ya.
Lalu kita cek monitoring ya. Ini kalian pilih-pilihin ya. Jadi kayak mulai dari bawah. Di centangnya, ini kan kebanyakan, pencet shift aja guys ya. Sebentar gua pasang tripod dulu biar lebih enak. Oke guys, ini scroll yang centang ini pencet shift di keyboard kalian terus diklik ya biar dia nggak kecentang semua. Kita scroll ke bawah, kita pencet atau klik frame rate, terus tombol control di keyboard ya atau CTRL nih ya yang di sebelah kiri itu diklik ya teman-teman ya. Oke, ini kita ulangi ya. Monitoring kita ke bawah ya, frame rate kita klik, CTRL ditekan terus ya, RAM usage, CPU power atau CPU power gak usah juga nggak apa-apa guys ya. Kita ulangi ya, dari frame rate, RAM usage, CPU usage, CPU temperatur ya, memory usage ya. Dari sini kita naikin ke atas teman-teman sambil CTRL-nya diklik ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita susun guys, CPU usage paling atas, CPU temperatur, terus GPU usage, GPU temperatur, memory, RAM usage, sama frame rate ya. Oke, ini kita pencet shift ya, shift di keyboard kita klik sampai frame rate biar keblok semua. Habis itu di centangnya diklik ya, shift-nya masih ditekan. Oke, kalau udah show in on screen display. Nah, jadi nanti CPU usage ini kayak CPU-nya berapa persen, CPU temperatur, prosesornya berapa derajat, GPU-nya, RTX-nya berapa persen, terus kayak berapa derajat, ini RAM-nya, ini memory usage itu dari VGA-nya ya, VRAM-nya berapa, RAM-nya kita berapa, kepakainya berapa giga, sama frame rate itu dia FPS ya. Oke, kalau misalkan udah, di bawah ada apply, lalu oke. Nanti di kanan bawah ini akan ada kayak jendela ungu teman-teman ya di sini nih. Oke, atau di sini juga udah ada nih. Oke, kalau ada suruh update, pilih no. Nah, yang kayak ungu aplikasi kotak ini ya, ada di bawah ini namanya Riva Tuner teman-teman ya. Oke, kita zoom lagi sedikit ya. Ini dibesarin jadi segini teman-teman ya. Nah, oke, kalau misalkan udah, kalian bisa minimize aja teman-teman ya. Oke, nah ini kan gua udah selesai ya. Valorant udah selesai downloadnya, terus juga ini Windows Update juga ini masih ada yang harus di retry ya. Gua retry di sini dia kagak bisa, berarti kita restart dulu PC kita teman-teman ya. Kita klik ya restart. Nah, biarkan dia nge-restart guys PC-nya sampai dia nyala lagi balik ke Windows. Oke, sambil PC-nya nunggu masuk ke Windows lagi ya. Oke, ini gue harus bilang sorry juga karena mungkin teman-teman kemarin udah ngikutin step by step yang untuk Office 2024, tapi ternyata gue gagal nge-installnya guys ya. Jadi untuk ngerakit tuh kayak gitu guys, ada trial and error. Kalau nggak bisa ya udah kita cari yang lain aja ya. Gue tuh udah punya dari sebelumnya tuh file installan Office tapi yang 2021 ya, 2024 gue belum pernah install dan ternyata caranya ribet, terus gue gagal. Daripada gue ngasih videonya kagak bener ya, atau misalkan gue pura-pura keinstall gitu ya, kayak ceritanya nginstal 2024 ternyata gue akalin pakai 2021, gue kagak mau kayak gitu. Lebih baik gue bilang aja kalau emang 2024 yang gue install gagal, gue belum nemu caranya guys ya. Jadi gue balik install ke 2021, nanti filenya kalau kalian butuh gue taruh di deskripsi. Kenapa gue nggak mau nyari tahu, karena sekarang udah mau 1:30 pagi teman-teman. Oke ya, kita balik lagi ke sini ya karena kita udah mau selesai teman-teman. Kita masuk. Nah, kalau restart itu biasanya nanti aplikasi-aplikasi akan keluar teman-teman. Ya, kayak Steam ya. Biarin aja kita close dulu teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi ke folder download, paket installan ya. Oke. Nah, yang 2021 ini bentuknya ISO, lebih enak guys installnya daripada yang kayak 2024 itu repot ya. Oke, kita masuk ke aplikasi check and recheck ya. Pertama kita bisa ngecek prosesor kita dulu ya. Si CPU Z ya, pilih yang X64 ya teman-teman ya, klik 2 kali. Mau sambil buka yang lain, ininya lagi nunggu boleh, ini udah kebaca ya tuh, prosesor i5 13 ya, memori juga speednya udah kebaca ya 6000 tuh, ya. Oke, kalau kalian nanya di sini bang, ini speednya kok cuma 2900 alias 3000, kan RAM yang kita pakai 6000 bang. Nah nih buat teman-teman ya, kalau di aplikasi CPU Z ya, ini tuh
hitungannya dikali 2 ya. Jadi kayak 299 kan 3.000 dikali 2 6.000. Berarti kita jalannya udah bener 6.000 teman-teman ya. Jadi di sini emang kebacanya setengahnya ya di aplikasi CPUZ ya. Kalau mau ngecek di SPD aja tuh ya. Oke. Intinya dia udah jalan di 6.000 ya. Prosesor kebaca, grafik RTX 4070 Super kebaca. Oke, kita balik lagi. Ini boleh kita close ya. Lalu Crystal Disk Info ini untuk ngecek SSD kita kebaca atau enggak. Kita tungguin aja teman-teman. Nah, SSD kita 1 tera kebaca ya, dan di sini udah Gen 4 ya. Kalau SSD kalian baru ya, di sini biasanya masih cuman 20 atau 50 GB atau 100 GB teman-teman ya. Ini udah pernah gue pakai, jadi udah kepake 600 GB-an ya. Oke, ini boleh kita close ya. Habis itu Crystal Disk Smart teman-teman, ini untuk ngecek SSD speednya ya. Pilih yang Disk Smart 64 ya. Kalau yang tadi Disk Info 64 ya teman-teman ini. Pilih yang ini nih, Disk Info 64 ya. Nah ini kita pilih yang data C ya, karena cuma satu. Pilih yang atas aja yang ini. Kalau kalian mau semuanya boleh, gue cuman butuh yang atas aja sebenarnya biar cepet ya. Ini kita klik ya, kita tungguin aja read-nya dapat berapa ya, sama write-nya dapat berapa. Ini kudu sabar sedikit emang. Tungguin aja pelan-pelan, kagak usah buru-buru ya. Gue udah dapat read-nya 7.000 ya teman-teman ya, karena gue pakai SSD Gen 4. SSD Gen 4 itu speednya mulai dari 3.000-an sampai 7.000 teman-teman. SSD Gen 5 itu bisa 11.000 ya. Nah read-nya udah selesai nih, sekarang kita mau ke write-nya ya. Kita tungguin dapat berapa. Intinya kalau kalian ngecek yang paling atas ini nggak akan lama teman-teman ya. Terus di sini gue pesan ke kalian, kalau lagi ngecek ini Crystal Disk Smart, jangan buka aplikasi yang lain. Jadi biar SSD-nya kagak diganggu gugat guys ya. Karena kalau misalkan kalian sambil kayak gini aktivitas nih, gerak-gerak ini, gerak-gerak itu, buka ini, buka itu, nanti dia speed ini bakal jadi lebih rendah karena keganggu guys fokusnya. Gue nggak ngerti lah kayak gimana, pokoknya paling benar kalau lagi buka Crystal Disk Smart jangan buka yang lain ya. Oke, di sini read rate-nya udah ngebut ya 7.000, 6.500 ya. Ini udah sesuai dengan yang kita beli gitu SSD-nya. Jadi kalau kalian beli SSD, kalian lihat juga SSD kalian speednya berapa, sesuai nggak sama yang ini. Tuh, oke. Kita balik lagi ke HW Monitor. HW Monitor ini untuk ngecek suhunya teman-teman. Ini sebenarnya bisa kalian lakuin di awal ya, mau di akhir juga boleh. Cuman kalau gue biasanya pengennya install dulu driver semuanya, baru cek and dicek terakhir. Kayak gini. Di sini kita cek aja guys, kayak misalkan i5. Yang kita lihat cuma suhunya aja sih, ini 30 derajat udah dingin. Terus kayak SSD suhunya 40-an, ya kita udah pakai heatsink bawaannya. Kalau misalkan ngerasa kurang, beli heatsink yang lain bisa. Ini VGA suhunya 40 derajat ya. Pokoknya kalau untuk suhu VGA sama prosesor selama di bawah 85 derajat menurut gue masih aman ya. Ini kita close. Terus ada GPU-Z. Nih. Kita akan buka ya, kita pilih yes. Kita pilih ini no. Nah, ini boleh kita close teman-teman ya. Nah, ini udah kebaca ya. Kalau VGA kalian original ya, Nvidia RTX atau GTX, di sini logo Nvidia. Kalau kalian VGA-nya AMD Radeon, di sini logo Radeon. Kalau VGA kalian palsu, di sini segitiga kuning, teman-teman ya. Ada tulisannya fake graphic card atau fake VGA ya. Oke. Untuk cek and recheck kita udah bener semua ya, prosesor yang kita pakai, RAM-nya udah bener 6000, VGA-nya udah bener gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan testing Valorant ya. Tapi sebelum itu, dari tadi gue ngelihat VGA nih. VGA ini ada lampunya warna biru guys. Nah gue penasaran bisa nggak diganti lampunya ya. Nah kalau gue lihat si Zotac-nya ya, ini kan dari Zotac ya. Dia ada aplikasi namanya Spectra ya. Gue akan coba dulu cari di Google ya aplikasinya ya. Siapa tahu ini lampunya bisa diganti. Kalau bisa diganti kan enak, nanti semuanya bisa jadi warna putih. Oke guys, kita cari di Google ya, Zotac RGB 4070 Super ya. Kita masuk aja ke yang paling atas guys, webnya ya. Nanti dia akan masuk ke ininya ya. Kita pilih download nih sebelah kanan ya. Apakah file ada?
Software or driver. Windows 11. View result. Oke, Firestorm ya ternyata aplikasinya ya. Coba kita download teman-teman. Nah. Oke, kita show in folder ya. Kita buka ya. Tadi gua sempat download Spectra tapi dia nggak bisa teman-teman. Kita coba download yang Firestorm-nya ya. Intinya kalau rakitan kayak gini mah coba aja guys. Coba-coba saja. Oke, Firestorm-nya finish. Ya, kita buka, klik 2 kali coba. Yes. Nah, teman-teman ya, di sini ada Spectra. Ini bisa masuk ke tuning-tuning ya. Jadi kalau misalkan VGA yang ini kebetulan ada fitur OC-nya teman-teman ya. Jadi bisa dituning-tuning, bisa di overclock kalau kalian mau. Tapi gue nggak butuh guys, karena gue orangnya default. Gue cuma mau ganti lampunya aja. Kita ke Spectra ya. Coba gue ganti putih. Kita geser ke sini ya guys ya. Nah mantap, bisa ya. Ini misal gue ganti merah, dia merah. Gue ganti putih, dia putih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Terkadang aplikasi-aplikasi RGB itu beda-beda teman-teman. Ada yang khusus buat VGA. Bahkan kayak misalkan kalau kalian pakai RAM Corsair, dia tuh atau produk-produk Corsair dia punya aplikasi RGB sendiri namanya iCUE atau iCUE gitu ya. Ya, kalau RAM-RAM lain yang nggak punya aplikasi RGB bisa pakai bawaan motherboard. Oh ya, di sini gue mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau misalkan kalian motherboardnya tidak support RGB, tapi kalian pakai RAM RGB. Contoh kayak yang itu kan motherboardnya nggak support RGB teman-teman, tapi RAM-nya gue pakai RGB. Kalian mau ganti lampunya, kalian bisa download yang namanya aplikasi Signal RGB teman-teman ya, yang ini nih Signal RGB, terus pencet download. Oke, nanti dia ngedownload. Kalau misalnya udah selesai nanti kalian bisa install ya, tapi di sini gua kagak ngeinstall teman-teman ya, karena aplikasi RGB yang ada di PC yang ini udah cukup teman-teman. Intinya kurang lebih kalau kalian banyak part-part komponen yang ARGB ada yang belum keganti warnanya, kalian cek aja guys. Kayak tadi gue Zotac, aduh aplikasinya apa ya, gue lihat di dus ini ada tulisannya Spectra, ada Firestorm. Tadi gue sempat download Spectra doang tapi gagal ya. Akhirnya gue cari tuh keywordnya Zotac RGB 4070 Super, muncullah si Firestorm ini di webnya. Udah ke download dan bisa diganti. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, kalian harus coba satu persatu. Nah guys, ini sekarang gue lagi nungguin Windows update ya, biar sampai full dulu ya. Pokoknya sampai mentok, kita nggak perlu update-update lagi tuh ya. Udah up to date ya, kalau udah bisa close. Nah sekarang kita akan testing game teman-teman ya. Ini MSI Afterburner, kita klik 2 kali, kita buka teman-teman ya. Oke. Nah sama di kanan bawah ini ada Riva Tunernya, kita buka aja. Habis itu kita login Valorant teman-teman ya. Di sini Valorantnya udah gua loginin ya. Dan untuk game lain kalian tinggal buka dan login dan udah tinggal pakai aja pokoknya ya, seperti Steam atau Epic Games gitu ya, tinggal buka, login atau daftar akunnya, beli gamenya, atau kalian bisa klaim game-game gratis. Banyak kok game gratis di Steam, game gratis di Epic, itu banyak banget. Habis itu tinggal download dan ya wes kalian tinggal mainin aja teman-teman ya. Ini sekarang gue tinggal nunggu Valorantnya kebuka. Sambil nunggu Valorant teman-teman ya, di sini gue mau ngasih tahu ada fitur yang namanya Zero RPM teman-teman ya, atau fan stop. Jadi beda kayak fan casing di samping atau di bawah ya teman-teman ya, atau di atas. Untuk kipas RTX itu kadang dia muter, kadang dia enggak. Ini berlaku untuk RX juga ya, Intel Arc juga ya. Sama power supply juga kadang seperti itu, ada fiturnya. Jadi kalau misalnya lagi santai, kipasnya dia bakalan berhenti guys. Nanti kalau misalkan ada kerjaan seperti main game berat gitu ya, VGA-nya butuh kinerja berat, baru nanti kipasnya bakalan muter. Kalau lagi santai atau gamenya ringan atau editing ringan, kipasnya nggak bakalan muter. Jadi jangan kaget ya, kipas berhenti kayak gini bukan rusak ya guys ya. Oke, nah ini aja gamenya udah jalan ya, kipasnya masih berhenti dan itu bukan rusak ya. Itu fitur namanya Zero RPM ya. Oke, kita masuk ke Valo ya guys nih ya. Nah di atas kiri kalian bisa lihat ya, ada CPU berapa persen, berapa derajat, GPU berapa persen, berapa derajat. Ini persenan ini menunjukkan kinerjanya, kayak aduh prosesor gua nih
kerjanya 11%. VGA gue kerjanya 50 atau 20%. Ini suhunya. Kalau suhu selama di bawah 85 gue tenang guys. Oke, kita masuk ke setting ya. Ini udah gini udah tinggal pakai guys. Udah selesai ini. Nah, kita set 1080 165 Hz ya, karena monitor gue 165 ya, dan di sini gue nyoloknya pakai kabel DisplayPort ya. Kalau pakai HDMI biasanya mentok 144. Terus kalau di sini cuma 60 Hz ya, misalkan kalian monitornya kayak gue 165 tapi di sini kok nggak 165. Biasanya kalian salah nyolok kabelnya, harusnya di RTX atau di RX yang kalian colokin ke motherboard. Matiin PC-nya, coloknya pindahin ke graphic card, nyalain lagi ya. Kayak ini gue bikin high. Kita masuk ke praktis aja ya guys, karena ini cuma ngetes. Jalan gak ini gamenya? Kalau di sini udah jalan, insya Allah game lain jalan guys. Insya Allah ya. Karena speknya juga itu udah kebaca semua tadi, udah aman. Udah terdeteksi semua. Kalau masalah loading lama atau cepat, balik lagi ke internet kalian ya. Ini kan game online. Ini juga sekalian kita ngetes internet ya. Nih, gue lagi sepi bisa dapat tuh 500 FPS guys. Dan sebenarnya untuk spek gini monitornya bagusnya udah 240 Hz ke atas. Tapi ya apa-apa, kita coba ya. Oke. Udah lancar lah. Orang rame ini bisa 300-an FPS. Ini udah selesai guys, udah tenang tuh. Udah tidak ada keluhan pokoknya ya. Dan untuk game-game yang lain ya udah kalian tinggal download aja teman-teman, kayak di Steam, di Epic ya. Atau kalian mau download Apex atau game apa lain guys yang gratis, kayak di Steam kan ada The Sims 4 gratis. Di Epic Games tuh tiap berapa minggu sekali dapat game gratis, kayak waktu itu gue dapat GTA 5, Shadow of the Tomb Raider itu dapat gratis gue di Epic Games ya. Kalian loginin aja, download gamenya yang resmi. Kalau misalkan nggak mau nunggu yang lama gitu, nunggu gratis kan lama gitu, kadang suka nunggu event-event gitu, ya udah nabung beli gamenya gitu. Jangan main bajakan-bajakan lagi guys, 2024 mah resiko virus gitu ya. Ini udah cukup teman-teman ya, PC-nya sudah selesai. Nah guys, ini tadi kita main game ya, tuh Valorant. Nah kipasnya muter tuh, jadi jangan kaget, kadang muter kadang berhenti. Nah ini baru gue keluarin nih, nanti kipasnya dia bakalan berhenti teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman, kurang lebih untuk video tutorial rakit PC seperti itu ya. Akhirnya selesai juga ya. Gue bikin video ini 4 hari bener-bener nonstop teman-teman ya. Bangun terus baru ngerjain jam 12 siang, selesai jam 12 malam, jam 1 kayak gini 4 hari berturut-turut ya. Semoga PC atau komputer yang kalian inginkan itu jadi teman-teman ya, dan harusnya jadi karena gue udah nge-share tutorialnya. Insya Allah ya harusnya mah itu udah jelas semua. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa langsung komen aja di kolom deskripsi teman-teman ya. Dan kalau soal rakitan PC itu jujur banyak banget trial and errornya. Gue pribadi pun masih banyak belajar ya. Kayak sekarang aja contohnya udah nyata gitu. Kayak tadi gue bilang kalau ARGB itu hoki-hokian, ternyata bener. Di rakitan tutorial gue yang kena apes, yang nggak bisa sinkron sama motherboard ya, jadi gantinya harus pakai remote, tapi nggak masalah, masih bisa gue ganti. Terus soal Office 2024 gue udah bikin tutorialnya ya, ternyata pada saat gue install kagak bisa. Itu gue baru pertama juga tuh guys ya. Bahkan untuk yang instalan Windows yang ini itu sedikit beda dengan instalan Windows yang kemarin-kemarin gue pakai ya. Ternyata instalan Windows yang baru itu kalau kita nyolokin flash disk, itu flash disknya ikut kebaca juga teman-teman. Jadi kita harus cek disk 0-nya atau disk 1-nya yang mana nih kita installnya di SSD. Jangan salah, jangan sampai lu nginstallnya malah sih ke flash disk ini si Windowsnya gitu. Terus soal aplikasi juga tuh, kayak ini tadi lampu-lampuan warnanya biru, gue pengennya jadi warna putih, bisa nggak ya? Gue cari dulu, karena tadi di sini namanya Spectra, gue langsung cari Spectra, gue download Spectra, ternyata kagak bisa diganti, gue uninstall lagi. Terus gue cari dah pakai keywordnya tuh Zotac RGB 4070 Super, akhirnya muncul aplikasi Firestorm di websitenya. Terus install, ternyata bisa. Kayak gitu aja guys, rakit PC itu trial and error semuanya. Gue pribadi pun sebenarnya bukan dari orang rakitan PC. Gue cuman orang biasa guys. Gue kecemplung di dunia rakit PC. Modal nonton tutorial YouTube. Terus gue buat konten kecil-kecilan soal rakit. Ternyata rame. Entah di TikTok, di YouTube gue rame. Terus banyak yang minta tutorial. Banyak yang minta pesan. Ya udah jalan lah sampai sekarang gitu. Sampai brand-brand juga
masuk ya. Jadi kalau gua aja bisa, kalian juga bisa guys ya. Misalkan kalian mau mulai kayak gua jadi konten kreator rakit PC atau buka jasa rakit PC, bisa. Mau dijadiin materi untuk siswa-siswa kalian, misalkan kalian guru atau kalian dosen, boleh ini gue bagikan tuh ada 20 materi, itu bisa masuk ke berapa SKS itu untuk kuliah, itu bisa dipakai juga ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Ini gue ngerjain tutorial rakit begini tuh 4 hari guys ya. Start abis zuhur jam 12, selesai jam 12 jam 1 seperti ini 4 hari berturut-turut ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada yang mau nambah-nambahin, mau dukung channel ini, boleh masuk ke link di deskripsi, ada Saweria, bisa ke situ. Atau kalian bisa ngobrol sama-sama gue di live streaming. Gue kadang suka live streaming juga di YouTube gue ya. Intinya kita sama-sama belajar guys. Gue juga di sini masih belajar, gue nggak mau menggurui. Kalau misalkan gue ada salah selama di video tutorial ini, gue minta maaf ya. Dan kalau misalkan ada yang kurang atau gue ada salah kata, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Intinya kita sama-sama belajar aja, oke? Gitu aja teman-teman, hartunun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Harusnya PC kalian udah jadi kayak gini guys. Kalau kalian gak nge-skip video gue dari awal tuh, gak tahu tuh totalnya berapa jam ya ini ya, gue belum ngecek. Oke guys, terakhir nih, terakhir. Gue harus nunjukin ke kalian cara matiin dan nyalain PC ya. Oke, ini kita nyalain stop kontaknya ya. Nah, tadi gue bilang ya motherboard udah nyala duluan, makanya pakai stop kontak on off. Ini kalau di off nanti biar bisa lebih hemat listrik juga. Oke, kita nyalain PC-nya. Nah, RAM lampunya nyalanya delay dan dia akan rainbow dulu ya. Oke, kita tunggu masuk ke layar. Karena SSD yang tadi kita pakai speednya udah 7000 ya guys ya, pasti masuknya cepet. Nah, ini udah bisa kalian pakai guys. Soal RAM dan LCD yang belum berubah, abaikan aja guys ya. Nanti di sini akan ada opsi pilihan yes, sama aplikasi RGB motherboard sama RAM-nya itu akan kebuka terus ketutup, biarin aja guys. Setelah dari sini teman-teman udah bisa langsung pakai komputer kalian ya. Nah, ini tinggal nungguin sampai full. Kalau udah sampai full, RAM-nya nanti bakalan putih guys ya. Makanya tadi gue bilang dari sini udah guys pakai aja ya. Karena proses kayak gini mungkin bakal ada semenit atau 2 menit. Kalau kalian kesal nunggunya, langsung aktivitas aja guys. Aman, gak usah nungguin RAM jadi putih dulu terus kegiatan. Kalian mau main game langsung, mau streaming langsung, main aja langsung. Biarkan aja si ARGB ini ya. Tapi kalau kalian mau nungguin gitu penasaran, boleh ya. Ini kita tungguin ya teman-teman ya. Nanti aplikasi ASRock RGB ini akan kebuka, ketutup ya. Nah, terus dia jadi merah ya. Kebuka, jadi putih, lalu ketutup ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sampai semuanya putih seperti ini ya. Oke, kalau lampu VGA-nya dia udah nyimpen guys. Kalau yang lainnya dia udah nyimpen juga. Yang belum nyimpen itu RAM, dia delay jadi rainbow, sama LCD-nya harus kita pencet OK dulu tadi ya. Oke, sekarang kita matiin ya teman-teman ya. Tadi kan nyalain udah cepet ya, matiin di bawah, shutdown, matiin cepet. Kita lihat di sini mati. Dan kalau misalkan kipas-kipasannya udah pada berhenti ya, monitor juga di sini udah no signal, udah power saving, udah mati. Matiin deh semua stop kontak. Nanti lampunya mati biar hemat listrik. Gitu guys, gue kalau nyalain PC, matiin PC seperti itu ya. Oke, thank you semua. Bye-bye.